Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 21 September 2022, Pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, di hari pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil, saya ajak Anda merenungkan belas kasihan dan bukan persembahan. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, berbicara soal belas kasihan, maka kita berbicara soal karakter utama Yesus, saya kira. Dan saya percaya ada begitu banyak contoh dalam Injil di mana Yesus selalu mengedepankan belas kasihan daripada yang lainnya. Pertanyaannya, mengapa belas kasihan? Karena belas kasihan menunjukkan karakter Allah sendiri. Apa itu karakter Allah? Karakter dari Allah adalah cinta. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, di hari pesta Santo Matius, menceritakan kepada kita tentang kisah panggilan Rasul Matius. Beberapa poin menarik dari kisah panggilan Rasul Matius ini. Yang pertama, Yesus dalam Injil, dia hanya katakan kepada Matius, "Ikutlah aku," tanpa memberikan penjelasan panjang lebar. Hanya singkat saja, "Ikutlah aku." Dan reaksi Matius langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Hal ini mau mengatakan bahwa Matius ini sebenarnya dia sudah lama tahu tentang Yesus. Dia punya kerinduan bertemu dengan Yesus. Dia selalu mencari kesempatan untuk bertemu dengan Yesus. Saya yakin itu. Sehingga ketika Yesus memanggil dia, saya bisa membayangkan betapa bergembiranya Matius, betapa bahagianya Matius, hingga dia langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak Yesus, Yesus juga seakan sudah tahu, bukan seakan lagi, tapi Yesus tahu
kerinduan Matius untuk berubah, kerinduan Matius untuk menjadi baik kembali. Yesus yang tahu kerinduan Matius, dia tunjukkan belas kasihannya kepada Matius. Dan Matius rindu akan hal ini. Yesus bahkan tidak segan sesudah memanggil Matius kemudian duduk makan bersama Matius dan kawan-kawannya, yang notabene adalah kelompok yang dianggap orang berdosa. Yesus duduk makan bersama Matius dan teman-temannya para pemungut cukai. Itu yang kedua. Poin ketiga, Yesus menggarisbawahi dengan sangat jelas mengapa dia melakukan itu. Ketika orang-orang Farisi memprotes, mereka memprotes kepada murid-murid Yesus mengapa Yesus duduk makan dengan orang-orang yang dianggap berdosa itu, para pemungut cukai. Yesus menjelaskan, menggarisbawahi mengapa dia melakukan itu. Dia datang untuk memanggil orang berdosa untuk kembali kepadanya, kembali kepada Allah. Orang-orang berdosa adalah orang-orang sakit, dan dia adalah sang tabib ilahi. Yang keempat, orang-orang Farisi adalah orang-orang angkuh. Mereka yang tidak menyadari bahwa mereka juga orang berdosa. Mereka juga butuh Tuhan. Mereka butuh belas kasihan Tuhan. Tetapi mereka tertutup hati, sehingga mereka tidak bisa melihat belas kasihan yang hadir dalam diri Yesus, belas kasihan Tuhan. Hati mereka sudah degil, tertutup. Sedangkan Matius dan teman-temannya, para pemungut cukai, mereka membuka diri. Mereka mau menerima belas kasihan Tuhan agar mereka menjadi baik kembali. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, untuk kita para murid Tuhan zaman ini, di hari pesta Santo Matius, pertama-tama kita diundang untuk menyadari bahwa kita orang terpanggil. Dan Tuhanlah yang memanggil kita. Tuhanlah yang berinisiatif memanggil kita. Itu penting harus kita sadari. Kita ini orang-orang terpanggil. Kita para murid Kristus ini, kita orang terpanggil. Kedua, kita terpanggil dari keberdosaan kita. Itu berarti kita orang berdosa. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, kita terpanggil. Tuhan sendiri memanggil kita. Karena itu kita juga diundang menyalurkan belas kasihan kepada sesama. Belas kasihan yang sama yang kita terima dari Tuhan. Itu penting. Yang ketiga, seperti halnya Matius, kita diundang juga untuk kemudian berbagi pengalaman akan kasih Tuhan itu. Matius, dia menyalurkannya lewat pewartaan, lewat Injil yang dia tulis, Injil Matius. Terus bagaimana kita? Dengan kesaksian hidup tentunya. Kesaksian hidup yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mari kita buka diri, kita selalu terbuka untuk selalu menjawab undangan belas kasihan Tuhan dengan pertobatan kita. Dan kita juga terbuka untuk terus berbagi belas kasihan Tuhan itu dengan orang lain yang membutuhkan. Dan semoga dengan perayaan pesta Santo Matius ini, kita semua semakin menyadari bahwa kita juga orang terpanggil untuk mewartakan belas kasihan Tuhan dan bukan persembahan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala karunia-Mu. Bantulah kami untuk terbuka selalu pada sabda-Mu, dan bantulah kami agar terus setia dan berkomitmen dalam membagikan kasih-Mu, belas kasih-Mu, sama seperti yang juga sudah kami terima. Bantulah kami Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu.
Semoga Anda semua, keluarga Anda, segala usaha dan karya Anda dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, salam dalam Sang Sabda. Jalanilah hari ini dengan senyummu.